Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa? Saya Ardi, Pak Ustaz. Ardi, ya. Ini dari mana, Mas Ardi? Saya tinggal di Ketapang, Gajah Mada. Oh, Ketapang, Gajah Mada. Ya. Oke, dapat info dari mana? Saya dapat info dari YouTube. YouTube. Ya. Oh, kan YouTube banyak tuh. Kenapa tiba-tiba mampir ke sini? Ya, karena awalnya saya lihat dari YouTube-nya Pak Ustaz. Saya lihat video-video yang Pak Ustaz tampilkan di YouTube. Itu rata-rata video yang saya lihat itu memang mencerminkan apa yang saya rasakan. Oh, gitu. Sehingga saya yakin untuk datang berobat ke Pak Ustaz Ivan. Ya, alhamdulillah. Oke, apa namanya? Keluhannya apa? Kalau boleh tahu. Keluhan saya awal mula nih sebelum. Ya, awal mula saya itu merasa ketika naik tangga saya nggak kuat, gampang ngap gitu ya. Terus ngangkat beban berat, ditambah jalan jarak jauh gitu ya. Saya berpikirnya aneh-aneh tuh Pak Ustadz. Wah, ini saya penyumbatan di jantung atau berpikir yang lain-lain lah. Nah, ternyata setelah saya datang ke sini, Pak Ustadz cek, oh ternyata selain pernapasan yang tersumbat. Oke, terus apa lagi? Keluhan selain itu, selain pernapasan, lambung. Oh, lambung. Ya, asam lambung. Jadi ketika asam lambung itu naik gitu ya, itu perut saya tuh benar-benar diulati, merasa begah, kembung ya. Nah, itu makanya saya lihat video-video yang di YouTube Pak Ustadz itu benar-benar mencerminkan apa yang saya rasakan, sehingga saya mau datang ke sini. Sebelumnya itu sakitnya udah berapa lama tuh? Sakitnya itu udah tahunan Pak Ustadz. Tahunan ya? Saya udah lebih dari 4 tahun. Oh, 4 tahun? Ada. Karena dari sebelum menikah itu saya merasakan emang udah mulai nggak ada yang nggak beres. Cuma saya berpikir udahlah nanti juga sembuh sendiri. Kalau berobat sudah kemana aja? Berobat saya banyak. Coba Pondok Gede gitu ya. Kemana? Pondok Gede. Pondok Gede. Ya, alternatif atau rumah sakit? Alternatif. Sebelum berobat alternatif, mereka bilang hanya lambung. Lambung. Jadi med saya berpikir, oh lambung ya berarti yang bermasalah. Dari beberapa tempat alternatif yang saya datang itu, mereka bilangnya lambung dan untuk menyarankan saya minum herbal yang saya sarankan. Saya harus beli herbal di dia. Itu harganya juga mahal, Ustaz. Nah, tapi nggak sembuh gitu. Nah, iya. Terus tetap ikhtiar terus ya kemana-mana. Ke rumah sakit udah berapa kali tuh? Kalau ke rumah sakit? Kalau ke rumah sakit saya berapa kali ya, ketika lambung itu naik saya ke rumah sakit, dan obatnya juga obat lambung aja sih. Cuma seperti itu, tapi ya nggak sembuh juga. Oke, saya juga ngeri ya kalau obat kimia itu, ya. Iya, kimia ngeri pastinya. Makanya saya lebih coba ke jalur herbal, dan saya makanya lebih condong ke alternatif aja berobat. Dari sekian banyak tempat yang saya datengin, itu memang sampai sekarang yang membuahkan hasil. Oke, alhamdulillah. Ini kan kunjungan yang kedua ya. Progresnya udah sangat luar biasa. Ya. Oke, itu pertama kali datang itu berapa bulan yang lalu nih? Soalnya ini baru balik lagi nih, udah lama. Itu udah lebih dari 5 bulan lebih lah ya. 5 bulan. Karena aktivitas saya juga yang banyak ya. Oke, 5 bulan. Oke, pas pertama kali datang sini yang dirasakan? Yang dirasakan perubahannya gitu. Perubahan apa penyakitnya nih? Iya, perubahan dari penyakitnya itu. Perubahannya saya nggak pernah pusing lagi. Oh, tadinya pusing. Pusing banget ya. Yang dokter bilang, oh ini titiknya, ini larinya ke kepala. Oh ini titiknya larinya ke lambung, ini larinya ke pernapasan. Nah, setelah di terapi pertama kali Pak Ustadz, itu saya udah nggak pernah pusing lagi. Awalnya saya sering minum obat sakit kepala. Itu bisa hampir setiap hari mungkin. Karena sering pusing dari asam lambung, banyak yang bilang. Iya. Larinya kepala. Nah, jadi kalau menurut saya ya saya sembuhin kepala terus, maksudnya minum obat sakit kepala, tapi lambungnya saya nggak sembuhin ya, percuma gitu. Nah, makanya dari semenjak saya berobat di Pak Ustadz, alhamdulillah saya sampai kedua kali datang ini pusing nggak? Pusing udah nggak pusing ya, alhamdulillah. Kayak ibaratnya sekali berobat yang biasanya naik tangga itu ngos-ngosan gitu. Iya, tangga tinggi tuh, wah ada ngos-ngosan. Sekarang alhamdulillah saya 2-3 kali bolak-balik udah kuat ya. Bener-bener alhamdulillah Pak Ustadz. Syukur banget saya. Oke, kesan-kesan berobat di sini seperti apa nih? Kesan-kesannya saya yang pertama bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Saya sembuh atas izin Allah melalui perantara Pak Ustadz Ivan. Jadi dari sekian banyak tempat terapi
itu yang saya datangi itu memang benar-benar tidak membuahkan hasil, kecuali di sini saya yang merasakan sendiri dari apa yang saya rasakan sebelumnya. Saat ini yang saya rasakan itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tanpa obat. Nah, saya juga kaget pas Pak Ustadz bilang ke saya, nanya justru, Pak Ustadz, ini saya nggak dikasih herbal atau obat. Nggak usah, ngapain minum obat? Kalau emang udah sembuh, udah enak, ngapain minum obat? Iya. Nah, di situ saya langsung kaget loh. Nggak perlu minum obat tapi sembuh ya, memang. Karena kita langsung fokus ke titik sumbatannya gitu. Ketika sumbatan sudah terurai, insya Allah tanpa obat pun bisa gitu. Iya, betul. Apalagi kan sebenarnya kalau herbal juga saya sebenarnya suka sih. Iya. Cuma memang dengan metode Pak Ivan, Pak Ustadz ya, bahwa metode ini yang tidak menggunakan herbal pun aja bisa sembuh gitu loh. Iya. Apalagi kita menggunakan herbal, harusnya beli sendiri misalkan gitu ya, tanpa, yang saya salut Pak Ustadz, tanpa harus jual herbal gitu, dengan memaksa si pasien harus membeli obat nih gitu ya. Tidak. Tempat lain ya saya benar-benar harus terapi uap, itu biayanya aja semua kurang lebih 1,8 juta. Terapi herbal ya apalah, nggak ngerti obat itu ya, herbal yang tapi kesembuhannya juga nggak ada ya. Nggak ada gitu. Saya udah pusing lah ya. Kalau kita memang langsung ketika misalkan pasien punya gejala apa, kita langsung kita tunjukin, ini loh sumbatannya di sini, dan itu rasanya luar biasa. Ketika ada sumbatan sakit luar biasa. Dan ketika sudah nggak ada sumbatan sudah terurai, hilang, ya nggak kerasa sakit sama sekali. Aneh ya kan? Iya, benar-benar. Oke, terus pesan-pesan buat teman-teman kita yang di luar sana yang punya penyakitnya sama seperti apa nih? Oke, pesan untuk teman-teman yang merasakan penyakitnya kurang lebih sama saya, bisa lihat video-video yang Pak Ustadz upload di YouTube. Teman-teman bisa lihat di situ, cek kira-kira sama persis nggak apa yang teman-teman rasakan. Jika memang rasa persis, saran saya lebih baik mendingan datang, bisa dicek dulu dengan Pak Ustadz. Mungkin awalnya kita mengira seperti saya, naik tangga nggak kuat, wah jantung nih, wah udah ngindungannya cuma macam-macam. Tapi ternyata setelah dicek, oh hanya saluran pernapasan yang tersumbat. Jadi yang memang harusnya tidak berisiko lebih panjang. Ketika kita harus mengeluarkan biaya untuk CT scan, ya itu ronsen segala macam, buang waktu juga udah pasti. Saran saya lebih baik langsung datang dicek oleh Pak Ustadz Ivan Soraya, biar lebih pasti dicek dulu. Kita sampaikan keluhan apa yang kita rasakan, tapi pastinya nanti sama Pak Ustadz dicek lagi. Ya, balik lagi semua kesembuhan itu. Baik lagi semua kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul. Oke, Mas. Terima kasih ya, semoga sehat selalu ya. Sama-sama, mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat selalu, bisa nyembuhin pasien-pasien yang merasakan seperti saya ataupun yang lainnya. Amin. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ingat saya? Ingat. Aduh, ya beneran, alhamdulillah. Gimana nih? Ya Allah izinin sembuh buat saya melalui Pak Ustadz, bener. Serius? Demi Allah. Saya Maret terakhir terapi kapan sih? Berapa bulan dulu? Berapa bulan ya? 4 bulan. Iya, katakan 4 bulan lah. 4 bulanan ya. Pertama kali kesini ya. Iya. Itu sakitnya gejalanya apa tuh? Waktu itu saya kan yang pertama pas cek, keluhan saya sih pertama kan sebelum dicek itu saya naik tangga tuh nggak kuat. Iya. Terus lari apalagi. Naik tangga nggak kuat, lari juga nggak ngapa. Karena kan awalnya saya coba terapi juga tempat lain, mereka bilangnya itu saya semambung dan nggak ada yang bilang penyumbatan saluran pernapasan. Setelah saya ke Pak Ustadz, alhamdulillah tuh Pak Ustadz cek, ternyata oh ini saluran pernapasannya. Di situ udah ditangani. Besoknya saya naik ya pas habis berobat tuh Pak Ustadz ya, saya terapi sakit banget Pak Ustadz. Tapi memang maksudnya malam ini yang Pak Ustadz bilang berasa ya udah tidur bener. Tapi besok paginya saya kerja, kemudian saya ke Majalengka. Langsung tugas kan Majalengka. Naik tangga tuh, naik turun alhamdulillah Pak Ustadz saya normal ya. Cuma memang yang saya rasa sekarang ini kan karena saya pola makannya masih belum benar. Asam lambung saya masih merasa jadi begah, ngap gitu, sakit di sini ulati. Tiap hari juga saya keluhan saya itu di hidung gitu, yang saya bilang kalau hidung saya tulang bengkok. Maksudnya kemarin agak kayak di sini gitu.
sama sering pusingnya sekarang udah nggak pernah muncul itu. Kecuali pusing belum bayar tagihan ya. Lain dah gitu kan. Nah jadi saya datang ke sini lagi, saya rasa kayaknya berobat lagi insya Allah lebih enak lagi nih gitu ya, walaupun memang nggak hanya berobat ya, silaturahmi juga berobat gitu. Dari sekarang keluhannya lambung atau apa? Ya lambung, lambung saya itu masih benar-benar merasa kalau makannya sih memang pola makan ya, makannya nggak benar aja langsung tuh begah gitu ya, sering begah terus sakit sampai ya sakitnya sih nggak yang begitu parah, cuma jadi agak sedikit sesak aja ya. Iya. Tapi kalau udah agak misalkan kayak mama saya kentul atau sendawa udah berkurang tuh gitu. Cuma memang akhir-akhir ini kan saya aktivitasnya berat juga, kan kurang istirahat juga ya, mungkin pengaruhnya naik tangga itu kadang masih berasa agak lemas-lemasan nggak kayak ya mungkin aja menurut pikiran saya aja sih mah kayaknya yang di titik kemarin tuh yang masalah pernapasannya mungkin ada yang tersumbat lagi atau gimana lah, mungkin nanti kan gitu, karena memang gitu. Saya juga kadang kalau misalkan udah agak nyesek nih pasti wah kayaknya agak nyumbat nih, kalau udah nyumbat biasanya kita juga manggil teman minta ditotokin dong gitu kan, minta di titik-titiknya saya kasih tahu ya kan, saya totokin kalau itu udah terurai ya udah enak pulang lagi ya. Saya rekomendasi teman kerja saya udah kesini dia kok gue lagi di sini nih katanya, lagi Pak Ustadz. Oh syukurlah, salam ya. Namanya Pak Denny, Cimanggis Depok. Oh dia apa sakitnya? Dia lagi tuh bawa adiknya sama lambung parah. Dia berapa orang gitu sama keluarganya, dia bawa adiknya atau anaknya ya saya lupa deh, pokoknya dia bawa 3 orang termasuk dia terapi di sini. Terus sama supir kerjaan saya, supir dia. Nah dia orang sini, orang Mulu ya, tapi nggak tahu deh kalau dia udah datang belum ada deket kan. Saya kasih lokasi juga udah. Nomor telepon Polsek yang terbaru yang terupdate tuh saya kasih juga ke dia gitu. Tapi nggak tahu deh kalau dia udah kesini apa belum gitu. Namanya Bang Johari itu. Alhamdulillah, maksudnya sekali kesini juga kita nggak pakai obat-obat. Kayaknya waktu saya Polsek bilang, Polsek nih saya nggak pakai herbal. Enggak nggak usah. Yang lain mah bener-bener komersil ya Ustaz ya. Iya. Bener-bener nyari keuntungan. Nerapnya ntar ujung-ujungnya jual obat. Nah itu sembuh enggak? Iya. Nah saya dari banyak yang saya lihat awal suatu, kayaknya saya mesti tutup saraf nih. Entah kenapa dalam hati saya berpikir kayaknya harus tutup saraf. Kayaknya langsung ke titik-titik yang masalah. Iya. Ternyata saya lihat-lihat di searching di YouTube, apa Ustadz ini saya lihat nih, oh pasien-pasien yang saya tanganin tuh bener-bener apa yang saya rasain gitu. Wah udah deh gue datang deh, bener. Alhamdulillah sekali banget tuh kalau satu langsung hari ini ini pasien semua bisa lagi lambung semua. Udah pada sering, udah pada beberapa kali bolak-balik ada yang udah sampai anxiety ya, kecemasan ya. Parah lah pokoknya. Udah kecemasan. Oke sip lah, sekarang tidur lah. Kita lagi kan satu sih ya, kalau teman-teman saya bisa cek tentang melalui media. Si dia ya? Iya masih Ustaz. Bisa juga pakai jadi lupa yang gitu doang otaknya. bukan main dia kalau rasanya. Aku bisa lihat nih. Pokoknya tajam. Kalau tadi mulai dasar emang. Aduh, sakit. Kolek doang bentar, dikolek aja. Kemarin dari buku salahnya. Baru.
tanah nganggur udah gitu. Tanah nganggur ya. Tanah nganggur kecil. Oh, iya mata. Nih. Kalau masih cewek gimana tuh? Habis ya? Kita beli. Aduh, Ustaz. Beli Ustaz. Au. Au. Sudah buat sih, udah lama nih pusingnya kamu. Pusing. Nih, ngapain ya? Enggak. Mana inget ya? Benar ingat. Yang pas tadi barusan. Ini itu sama mana? Itu yang sini lambung. Yang lainnya ada sekarang udah enggak Ya kan? benar. Yang lambung ini Yang jangan lambung. kepala. Oh, iya pusing. Kepala. Ini udah enggak ada. Ya udah berarti nggak pusing. Kecuali kalau di sini sakit pasti masih pusing dia. Ya, benar. Ya kan? Jadi kepala dulu. Benar nih, sakit mana aku tangan kiri itu langsung Sinyal itu sinkron sama apa yang dirasakan pasien. Kalau pasien palanya sakit pasti ini jangan langsung berasa ya. berasa. Kalau dia nggak sakit, Ini sih biasa aja. kepala enteng udah nggak sakit, yang di sini udah nggak ngasih sinyal dia nggak berasa sakit. Kita sampai gini, sebenarnya nggak ada itu. Semasa saya hayunkan jam ini dapat, abang perlu memberikan tujuan penuh dan masuk ke hipotesia. Abang nak adil pula perlu bercerita dalam kisah pro dan dahulunya sampailah sekarang. Kamu ni, baiklah, ayo kita mulakan. Kamu dulu kan yang mungkin pusing dari ngobrol langsung. Pokoknya apa? Minta coba jelek. Bodrek bisa. Awal-awal Kalau teman saya dulu, ini ya tempat paramet apa sih? Paramet ya? Iya, keras banget kali ini bisa dua. Terus gitu, itu udah di kantor tiap kali tuh dia harus megang. Kalau enggak udah kagak bisa dari kepalanya. Saya sih nggak pernah juga usaha cuma satu lagi itu memang kayak sering. Iya, kayak orang lagi gitu kalau ketergantungan kalau kalau pusing. Semestinya paham, obat ini bukan sembarang obat. Ialah dibuat oleh bahan-bahan yang sangat sukar untuk didapati. Antara cenderung saat ini tidak benar, jauh memperolehkan dewa. Kalau medis ini banyak sekali yang suka sih. Ya, tapi kalau di kota masalah Oh, ini masih di sebelah dong nanti. Tapi Kalau kadang ada yang malah yang kiri enggak gitu. oh kadang-kadang Iya. Ini kan kalau sama kantor. kan kadang ada orang yang namanya jadi kayak ada daging Politik. polip. Sama saya kira saya itu. Kalau polip itu dia memang harus dioperasi. Nah, buang. Jadi orang polip itu awalnya kayak suka istri atau itu di lama-lama. Saya emang tahu.
tadi tadi ya. bawaan lahir. Jatuh. Kurang keras. Gitu kalau enggak kalau nggak lahir. Sini berdiri. Tapi kadang mangkat malah sebelah kiri, kanannya peluang yang mangkat itu. Belum bentuk kan. Kita juga dikit ya, nggak punya malah nggak kenal. Udah kalau ini mati. Nah, dia akalan gitu ya. Kalau yang los. Itu tapi kan mangkat malah sebelah kiri, yang kanan malah yang los. Tapi kosan. Dan silang kakinya. Merem aja merem. Biar kira kan nggak kaget. Benerin hidung. Iya, kayak putih aja cahaya ilahi. Kayak petir di mata. Kalau mata makin orang tidak bisa melihat cahaya. Kalau matanya udah masalah kayak udah melihat tuh. Beda tidak bisa melihat cahaya. Dia beratnya beda udah. Aja ya, pasti. Karena kan dari kalau di perut ini oksigen, gas naik ke ulu hati, naik ke tenggorokan, nah ini kadang sini kayak ada reak nyangkut. Tapi kalau udah sembuh, kamu udah sehat dari sana. Mak emang hidung juga ada bisu, bener sih. Iya, ada besar gitu. Cepat, merem, tarik nafasnya dalam. Buang. Buang lagi mulut, buang. Oh. Masih konsultasi itu atau namanya baru? Masih apa bener? Apa? Masih dari Himalaya. Masih jilat ini ya udah ya. Oh, saya mau dari berapa? Masih dari sendok. Tapi sendok yang susu bayi ya. Yang sendok. Asinnya masih tangan. Iya, pasti asin yang pegang juga.